Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. الحمد لله, puji syukur kepada Allah karena semua atas nikmat izin karunia-Nya kita bisa bersama kembali. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati, sebelum saya menyampaikan buku Tazkiyatun Nufus, saya ingin mengingatkan dulu sebagai bentuk cinta pada persoalan adab dalam kajian yang banyak dikorbankan. Yang pertama, ada satu hadis sahih. Hadis ini berjalur dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata sahabat Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqudz dzikr," atau hilaqudz dzikri. Kata sahabat Anas, Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Kalau engkau melewati taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kalian melewati taman-taman surga. Farta'u, maka singgahlah kalian. Mampirlah, datangi taman surga itu. Qalu, sahabat tanya kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Qala, Nabi menjawab, "Khilaqudz dzikr," yaitu majlis dzikir. Apa itu majlis dzikir? Menurut ulama adalah majlis di mana di dalamnya dibicarakan tentang halal haram, tentang syariah, tentang hukum-hukum. Artinya majelis dzikir itu adalah majelis ilmu. Jadi kalau kita lewat, maka mampir, datangi majelis dzikir itu. Uniknya kita, majelis dzikirnya ada, jangankan kita mendatangi, bahkan kita menghindari. Tidak ada persoalan memang jika ada satu keperluan-keperluan penting yang memang tidak bisa dihindari, ya, itu tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan adalah kadang-kadang kita ada di majelis dzikir itu atau di majelis ilmu itu, tapi kita kehilangan adab. Di mana Al-Quran disampaikan, As-Sunnah disampaikan, kita tidak mendengar, bahkan mohon maaf lahir batin sebagai bentuk cinta, kadang-kadang adab diabaikan dengan tiduran. Ini persoalan secara syariah. Kita seringkali memang suka menyepelekan persoalan adab, persoalan etika, persoalan moral.
Padahal saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, adab itu begitu sangat penting. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah ke dunia ini. Seandainya saja kita tahu, kita tidak mungkin menyepelekan adab. Karena Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini berdasarkan kepada Al-Quran. Surah Al-Jumu'ah, surah yang kedua, ayat ke-62, pada ayat yang kedua, itu ada 3 tugas Nabi. Menurut ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang buta huruf, kaum yang ummi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Surat 62 ayat 2. Yang tugasnya adalah pertama, yatslu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Al-Quran disampaikan kepada kita. Dan karenanya ketika kita dibacakan Quran, ansitu wasma'u, diam, dengarkan. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Yang kedua, tugas Nabi apa? Wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Menurut ulama, itu adalah akhlak. Itu adalah adab. Karena itu Nabi pernah mengatakan, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan adab, akhlak. Kita mengklaim umat Nabi, tapi kita tidak berakhlak. Ini bagaimana? Yang ketiga, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Maksudnya adalah as-sunnah. Jadi tak ada alasan bagi kita ya ikhwah tidak memperbaiki adab, apalagi tidak punya adab. Karena Nabi diutus oleh Allah, salah satu misi besarnya adalah memperbaiki adab. Kalau kita lewat saja, idza marartum biriyadil jannah, kalau antum lewat di taman-taman surga, farta'u, mampirlah kalian. Qalu, sahabat tanya, wa ma riyadul jannah, apa itu ya Rasulullah taman surga? Qala, Nabi mengatakan, khilaqudz dzikr. Taman surga itu khilaqudz dzikr, yang di dalamnya dibicarakan syariah tentang hukum-hukum agama. Lewat kita mampir. Nah, kalau kita ada di dalam, dengarkan. Ya, kalau tidak, ya adablah diperbaiki. Jangan ngobrol, ya, jangan tidur gitu. Ini adab. Afwan, ini sebagai bentuk cinta anak. Ya. Bagi yang mungkin agak sedikit menyepelekan adab, ana ingin sampaikan, kita seringkali mengatakan kita ini umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau hidup dengan sunnah, mengikuti Nabi. Kata kesaksian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini kata sahabat Anas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nasi khuluqah, adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kita 100% meniru Nabi tidak bisa. Iya. Tapi setidaknya mari kita tiru Rasulullah, berusaha sekuat tenaga bagaimana adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu role model dalam beragama, role model dalam adab. Bukan hanya dalam ibadah, tapi juga role model dalam adab. Al-Quran mengatakan pada surat Al-Ahzab 33 ayat 21,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu bagi kalian uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Tirulah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjelaskan pada persoalan adab. Ana kasih contoh ya ikhwan. Ana kasih contoh. Betapa adab Rasulullah itu sangat agung. Ini dituturkan oleh sahabat Sa'bi bin Jathamah. Dituturkan oleh seorang sahabat mulia, Sa'bi ibn Jathamah. Mungkin kita jarang sekali mendengar sahabat ini. Apa kata sahabat Sa'bi bin Jathamah? Ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian faraddahu alaihi. Falamma ra'a ma fi wajhi qala inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi asal Damaskus menuliskan pada bab husnul khuluq, ya, pada hadis nomor 633. Kata sahabat Sa'bi bin Jathamah, agungnya nih akhlak Nabi. Ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian. Satu waktu saya memberi hadiah kepada Nabi. Saya memberi hadiah kepada Nabi. Kata sahabat Sa'bi bin Jatham. Hadiahnya itu berupa apa? Himaran wahsyian. Keledai liar. Cintanya kepada Rasulullah. Dia ingin memberi hadiah kepada Rasulullah dan beliau berikan hadiah itu berupa keledai liar. Lalu kata sahabat Sa'bi, faraddahu alayya. Ternyata apa yang saya berikan kepada Nabi dikembalikan oleh Rasulullah kepada aku. Tentu kekecewaan. Falamma ra'a ma fi wajhi, ketika Rasulullah melihat perubahan wajahku sebagai bentuk kecewaku, karena aku beri hadiah Rasulullah kembalikan, aku kecewa, dan kecewaku itu dilihat oleh Rasulullah di wajahku. Lalu Rasulullah menjelaskan dengan lembut kepadanya, inna lam naruddahu alaik illa ana hurum. Wahai saudaraku Sa'bi bin Jathamah, saya bukan menolak pemberianmu. Saya tidak menolak apa yang kau berikan. Tapi sesungguhnya aku ini sedang berpakaian ihram. Orang yang berpakaian ihram tentu tidak boleh menyembelih hewan liar. Dan apa yang ada pada Nabi menolak itu adalah kebenaran. Karena akan membatalkan ihram beliau. Tapi sekalipun Nabi benar, Nabi sampaikan dengan lembut, Nabi berjelaskan penjelasannya, Nabi sampaikan kepada sahabat Sa'bi bin Jathama, saudaraku, aku bukan tidak menerima pemberianmu, tapi engkau tahu aku sedang berpakaian ihram, dan orang yang sedang berihram tidak boleh menyembelih hewan liar. Apa artinya? Ketajaman hati Nabi, kelembutan hati Nabi, bahkan Nabi tidak mau menyakiti siapapun, padahal Nabi benar. Sementara kita hari ini sering kali berkata, yang penting saya benar, saya nggak peduli sama orang lain. Hati-hati, adab itu penting. Kadang-kadang kita abai, ya suka-suka saya lah. Ya anda mau ngaji ya ngaji, anda mau tidur ya tidur. Tidak demikian ya akhwah. Itu adab. Itu adab. Jelas? Ya, jadi adab itu sangat penting. Saya ingin sampaikan alasan lain. Ini sebagai bentuk cinta anak. Diriwayatkan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, kadang disebut Nawas bin Sim'an, datang kepada Rasulullah, beliau bilang, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Nabi. Saya tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tanyakan? Anil birri. Tentang apa itu kebaikan ya Rasulullah.
Apa jawaban Nabi? Qala al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak. Kebaikan itu adab. Nabi tidak menjawab yang lain. Kenapa? Karena luasnya adab itu ada pada setiap ibadah yang kita lakukan. Bantaukah sahabat? Ini perlu kita renungkan dengan seksama. Ana berkali-kali mengatakan di kajian ini bahwa adab yang buruk yang sering kita lakukan itu akan merusak ibadah-ibadah, amal-amal yang pernah kita kerjakan. Saya ulangi ya, adab yang buruk akan merusak amal-amal yang kita kerjakan. Mana hujjahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna su'al khuluq yubsidul amal kama yubsidul khallu al-asala." Kata Nabi, inna su'al khuluq, sesungguhnya akhlak yang jelek, adab yang buruk, yubsidul amal, itu akan merusak amal. Kama yubsidul khallu al-asala, sebagaimana cuka merusak madu. Madu itu khasiatnya luar biasa. Tapi antum campur dengan cuka, maka dia kehilangan khasiat. Ibadah yang kita lakukan itu luar biasa baik, tapi itu rusak karena adab yang buruk, karena akhlak yang buruk. Lalu bagaimana kita menyepelekan adab? Ana pernah beri contoh antum di tempat ini. Mudah-mudahan antum tidak bosan mendengarkan hadis ini. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Sahabat itu merasa heran. Nabi tanya, kenapa? Lalu sahabat ini mengatakan, fulanatun tudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha tu'adhi jiranaha bilisaniha faqala hiya finnar. Ya Rasulullah, aku heran. Ada seorang wanita ya Rasulullah, yang wanita ini dikenal rajin sekali salat sunnah, rajin salat sunnah, dan rajin sekali puasa sunnah, dan rajin sekali sedekah. Walakinnaha, akan tetapi ini wanita ya Rasulullah, tuaddi jiranaha bilisaniha, dia suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya ya Rasulullah. Akhlak dia buruk ya Rasulullah. Qala, apa kata Nabi? Hiya finnar, tempat wanita itu neraka, kata Nabi. Tempat dia neraka. Itulah adab pentingnya. Bahkan ikhwani wa ikhwati fillah, kalau Anda bacakan satu hadis ini, antum tidak akan pernah menyepelekan adab. Selain dia merusak amal, antum perhatikan. Hadis ini dari Abi Darda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih. An Abi Darda radhiyallahu an, dari Abi Darda radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tak ada satu perbuatan yang lebih besar memberikan kontribusi terhadap timbangan baik seseorang nanti di hari kiamat melebihi akhlak mulia. Coba renungkan, tidak ada satu perbuatan baik yang memberi kontribusi paling besar
terhadap timbangan baik seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak. Kenapa ya akhwan? Karena hampir semua ibadah itu mesti ada adabnya. Karena itu adab itu luas. Karenanya dia memberi kontribusi paling besar terhadap timbangan baik kita di akhirat. Lalu bagaimana yuk? Jangan lupakan adab ya akhi. Ana tanya sama antum. Salat paling baik itu di baris depan atau belakang? Laki-laki. Kalau perempuannya di belakang. Di depan atau di belakang? Depan. Kalau antum ingin di depan, datang duluan. Tapi jangan antum datang belakangan, lari-lari sampai senggol-senggol orang yang di depan. Hati-hati. Adab. Kita suka lupa. Demi apa tadi? Inilah ya akhwat. Ayo, betul atau enggak? Kadang senggol sana. Hati-hati. Apalagi yang ditabrak antum udah sepuh, masya Allah. Akhi, saking pentingnya adab. Nabi itu pernah mengatakan, nanti antum baca di kitab yang sama Riyadhus Shalihin pada bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Ini kata Rasul nih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah kalian itu menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Sekalipun engkau sekedar ketika berjumpa dengan sahabatmu bermuka ceria, tersenyum. Itu adabnya seorang mukmin. Jangan kita jumpa dengan teman, antum merengut, menunjukkan kekesalan. Jangan ya. Jangan. Itu adab seorang mukmin. Senyum. Senyum itu apa? Senyum apa? Sedekah? Ibadah? Yang penting ada temannya. Iya tak? Kalau senyum sendiri gimana? Tayyib, ikhwani wa ikhwati fillah. Ana sampaikan hadis lain. Antum perhatikan baik-baik. Nih, perhatikan. Saya yakin kalau antum paham hadis-hadis ini, antum tidak akan pernah menyepelekan adab. Hadis ini berjalur dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, beliau berkata, su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan banyak orang masuk surga? Perbuatan apa sih yang paling banyak menggiring orang ke surga? Qala, kata Nabi, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bahkan antum tahu, akhlak yang baik itu mengantarkan antum mendapatkan hadiah rumah di surga yang paling tinggi. Saya ulangi ya, adab yang baik, akhlak yang baik akan mengantarkan antum mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Hadisnya berjalur dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, nomor 630. Kata Abi Umamah, beliau berkata, Rasul bersabda, ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquh. Ana terjemahkan ujungnya. Ana za'im, kata Nabi, aku jamin kalian semua. Dengan apa? Bi baitin, dengan satu rumah, fi a'lal jannah, di surga tertinggi,
Untuk siapa? Liman hasuna khuluquh, bagi orang yang berakhlak mulia, bagi orang yang beradab, bagi orang yang punya etika. Makanya Ana sering sampaikan sama antum, akhi, antum di rumah dengar kajian para asatid, kajian Al-Quran was sunnah. Kalau antum dengarnya tiduran, itu kira-kira punya adab apa enggak? Halo? Itu di rumah loh, apalagi di tempat. Coba renungkan baik-baik. Ana sampaikan hujjah yang lain. Hadis ini berjalur dari sahabat Jabir. Dari sahabat Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata. Kata sahabat Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Kata Nabi, inna min ahabbikum ilayya, sungguh orang yang paling aku cintai di antara kalian. Kata Nabi, kita semua ingin meraih cintanya Nabi. Kita boleh mengatakan cinta Nabi, tapi persoalannya kita dicintai atau tidak oleh Nabi. Ketika kita ingin dicintai oleh Nabi, Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, sungguh orang yang paling aku cintai, kata Nabi, dan yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat, kata Nabi, ahasinukum akhlaqo, di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Ustaz, banyakkah hadis-hadis yang bercerita tentang baiknya akhlak? Banyak betul ya. Saya sampaikan hadis yang lain. Hadis ini juga berjalur dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Sungguh orang mukmin yang paling sempurna, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, siapa dia? Ahsanuhum khuluqa, adalah di antara mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi mukmin yang paling sempurna siapa? Yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik akhlak itu adalah kepada istri-istri kalian. Lagi ada tanya sama antum, antum bisa puasa setiap hari? Bisa atau tidak? Ana tanya sama antum bisa puasa setiap hari? Lah, tidak bisa dan juga tidak boleh. Antum bisa salat tahajud satu malam penuh setiap hari? Ana tanya sama antum, bisa atau tidak? Tidak bisa. Ustaz, juga tidak bisa. Tapi Masya Allah, akhlak itu kebaikan yang melebihi itu. Ana bacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Aisyah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi itu, kata Aisyah? Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-saim al-qa'im. Sungguh orang mukmin yang berakhlak mulia, derajatnya menyusul orang-orang yang setiap hari berpuasa dan setiap malam sholat satu malam penuh. Coba ini. Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-saim al-qa'im.
Sungguh orang mukmin yang berakhlak mulia derajatnya menyusul orang-orang yang menghabiskan waktu setiap hari berpuasa, setiap malam sholat sunnah. Kita tidak pernah begitu. Tapi Allah berikan kita ibadah. Apa? Akhlak. Paham ya ikhwah? Ya, jadi mulai sekarang sebenarnya, jangan pakai mulai besok. Siapapun yang mengajar, saya yakinlah kajian ini tidak mungkin lepas dari Quran dan Sunnah. Ya, kalau ada waktu mampir, kalau tidak ya pulang. Kalau sudah ada di majelis ilmu ini, janganlah tidur, apalagi kakinya ke kiblat. Ikhwah, ya. Nah, ini ada penting ya, ikhwah. Padahal ngaji kita di sini nggak lebih dari setengah jam ya. Insyaallah. Ya, kuatkanlah. Ya, adab ini penting. Adab itu penting. Ya. Paham ikhwah? Ini Ustadz nyampein ini ya, kenapa ya? Karena penting menurut ana. Ini sebagai bentuk cinta. Ya. Sebagai bentuk cinta ana kepada antum. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Allah membimbing hati kita menjadi hati-hati yang lembut, yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita dijernihkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.